Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-384. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-384 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham. Ada saham Friend, BMHS, Kios, Mika, BHIT, dan saham Elsa. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks tutup naik 0,38% di harga 6658, dan sekali lagi indeks high hari ini di 6684. Sayang sekali masih tipis ya untuk bisa menembus all time high di 6693. Ya, kita tidak tahu apakah ini menjadi peak dan setelah itu akan koreksi atau bisa membentuk all time high yang baru ya, new all time high. Kita tinggal menunggu apakah besok bisa terjadi sejarah itu. Transaksi hari ini 16,4 triliun dengan 324 saham naik, 186 saham turun, dan ada 159 saham yang bergerak stagnan. Net foreign buy masih tercatat 1 triliun dan artinya bahwa asing masih getol untuk mengoleksi saham-saham di bursa kita. Saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Smartfren Telekom, di mana saham dengan kode emiten Friend ditutup minus 3,16% di harga 92, yang mana itu merupakan harga terendahnya juga di level 92. Seperti yang sudah pernah kita review di part sebelumnya, memang PBL masih di level yang sama di 93, dan kita informasikan waktu itu memang di bawah 90 kita prepare untuk cut loss ya, atau bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Selama dia masih kuat bertahan di atas 90 ya, tentu yang sudah punya barang tidak usah panik ya, kita masih ada space untuk cut loss-nya. Kemudian kalau yang belum punya saham ini, lebih baik kita konfirmasi untuk buy saat dia bisa naik kembali di atas 93 ya. Kalau memang bisa naik di atas 93 ya silakan buy on breakout di sana. Tetap batasi cut loss di bawah 90, target kenaikan ke 118 PBH, dan next target ke 40 hari harga tertinggi di 142. Kalau dari broker summary, memang di sini secara volume masih belum bagus, secara structure ini masih belum bagus juga ya. Semoga ini tekanan bisa berhenti dan semoga level pentingnya di 93 masih tetap bisa dipertahankan. Kemudian saham menarik berikutnya adalah saham Bunda Medik ya, BMHS, di mana saham ini tutup naik 1,02% di harga 990. Di mana kalau kita perhatikan bahwa level support terkuatnya di 985, dia bisa breakout di sana, closing nyaman sekali di 990. Maka potensi kenaikan ini masih terbuka lebar dengan potensi upside-nya yang begitu tinggi sampai di 1150, bahkan sampai ke 1155. Jadi kalau selama masih bertahan di atas 985, maka bisa dipertimbangkan untuk entry saham BMHS ya, 985 sampai dengan 995, target kenaikan ke 1150 sampai dengan 1155. Batasi cut loss kurang lebih di 950 sampai dengan 970. Akan tetapi kalau besok teman-teman lihat BMHS opening dibanting di bawah 985, tentu tidak perlu kita masuk. Kita hanya akan entry kalau memang BMHS berada di atas 985. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini broker summary-nya menarik, secara volume, structure ini menarik. Maka kemungkinan besar potensi untuk melanjutkan kenaikan dari BMHS masih terbuka lebar. Tapi dengan catatan tadi adalah kalau memang level 985 itu mampu dipertahankan. Kemudian berikutnya kita punya saham Kioson Komersial Indonesia, di mana saham Kios ditutup naik 1,42% di harga 710 setelah tadi pagi dibanting cukup kasar ke 670. Namun setelah itu bisa ditarik lagi naik ke atas sampai ke 710. Namun yang belum menjadi menarik adalah karena dia masih berada di bawah PBL. PBL 750, harga saat ini 710, artinya masih belum aman, masih belum nyaman untuk kita entry. Kita hanya akan entry buy ketika dia mampu breakout melewati 750. Nah itu kita bisa entry buy di saham Kios. Tapi kalau dia belum mampu melewati 750, lebih baik kita wait and see. Contoh yang kemarin kita review saham Baca, breakout 316 baru kita buy, ternyata dia bisa sampai dengan 330-an tadi. Jadi kita menunggu konfirmasi untuk buy on breakout. Candle patternnya hammer, ini cukup bagus. Candle patternnya semoga bisa menembus area 750 dan bisa kita buy on breakout. Terus bagaimana soal broker summary? Ya terlihat di sini secara broker summary baik volume dan structure ini menarik sekali. Jadi masukkan ke watchlist besok. Kalau memang dia bisa melewati 750, silakan bisa pertimbangkan untuk entry buy di sana
dengan target profit jauhnya di 1095 sampai dengan 1285, dan tentu prepare untuk cut loss kurang lebih di 730 sampai dengan 735. Ini kalau memang kamu beli saat breakout 750. Tapi kalau ada yang nekat, saya malas nih beli di 750 atau breakout 750, saya mau beli di harga sekarang, jual di 750. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi ingat di bawah 700 wajib persiapkan untuk cut loss. Kemudian selanjutnya kita ada saham Mika ya, Mitra Keluarga Karya Sehat, Rumah Sakit Mitra Karya, di mana saham Mika ditutup minus 0,45% di harga 2.260. Saham Mika sendiri ditutup melemah tipis, dan yang menjadi menarik memang masih pelemahan ini berada di atas PBL-nya. PBL-nya di 2220, closing 2260, artinya selama bertahan di atas 2220 ya Mika masih aman-aman saja. Kita akan entry jikalau level 220 itu tidak ditembus ya. Kalau memang masih kuat bertahan, silakan ambil buy 220 sampai dengan 2240, itu masih menjadi area beli yang menarik. Cut loss di bawah 2200. Untuk target kenaikan menuju ke 2330, 2360 sampai 2450. Kalau dari broker summary jelas ini secara volume dan structure belum terlalu bagus. Jadi semoga level 2220 bisa dipertahankan. Kalau jual di bawah itu lebih baik kita jangan dulu entry, lebih baik kita wait and see di saham Mika. Kemudian saham berikutnya adalah saham BHIT, di mana saham MNC Investama ini ditutup naik 4,34% di harga 72. Saham BHIT ini sempat tadi naik ke 76, namun sayang menjelang closing dia bertahan di 72, dan itu artinya masih belum menarik karena level PBL-nya 78, harganya cuma mentok 76 terus turun. Artinya kita hanya akan entry kalau memang bisa melewati 78. Kalau belum melewati, jelas lebih baik kita wait and see, sabar. Kita harus menunggu konfirmasi apakah dia mampu breakout resisten terkuatnya apa tidak. Kalau memang mampu breakout, silakan kita coba entry buy. Tapi kalau belum mampu ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kalau dilihat dari broker summary jelas ini jelek sekali. Broker summary baik dari structure, volume ini masih jelek sekali ya. Jadi kenaikan ini hati-hati. Kalau memang belum tembus dari 78, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham Elnusa dengan kode emiten ELSA, di mana saham ELSA ditutup naik 1,19% di harga 338, di mana ELSA ini sudah uptrendnya cukup luar biasa, dan saat ini sedang berusaha untuk menembus area resisten terkuatnya di 342. Ini kalau bisa breakout 342, maka next target kita ke 350. Tapi kalau tidak mampu melewati 342, maka potensi penurunan ini terbuka lebar. Jadi hati-hati, kalau memang mampu melewati resisten di 342, ya bisa dipertimbangkan entry. Tapi kalau turun lagi, ya cut loss. Tapi kalau tidak mampu melewati 342, ya lebih baik kita sabar menunggu. Mungkin di PBL 300 sampai dengan 314 bisa kita pertimbangkan untuk entry di saham ELSA. Kalau dari broker summary jelas ini structure dan volumenya masih menarik ya. Secara tren masih menarik, apalagi harga minyak dunia juga masih bagus, dan ELSA dengan riwayat harga minyak dunia seperti itu ya 70 sampai 80 dolar per barrel, itu mungkin normalnya di harganya 700-an. Tapi tentu perlu adanya koreksi-koreksi sehat sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan. Oleh sebab itu apa? Jangan nafsu untuk kejar sahamnya, tapi tunggu saja di momentum yang lebih bagus, dia koreksi masuk ke area lowernya, kita bisa ambil. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-384 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.